Selengkapnya mengenai kasus suami bunuh istri saat sahur sudah bergabung bersama kami Kanit Reskrim Polsek Waru Ibtu Untoro. Assalamualaikum, selamat malam Pak Untoro. Selamat malam Mas Afif dan Mbak Ufi. Iya, Pak Untoro, benarkah di balik pembunuhan ini dipicu hal sepele, istri alias korban tidak mau dibangunkan untuk masak sahur suami? Iya, betul sekali Mas. Jadi awalnya pelaku ini hendak makan sahur, kemudian membangunkan istri, namun istri tidak mau bangun, kemudian merasa sakit hati. Selanjutnya pelaku mengambil pisau dan langsung menusuk ke leher korban. Oke, apakah ada persoalan yang lebih dalam di balik itu, cekcok rumah tangga barangkali? Betul sekali Mas, jadi sebelum kejadian, jauh sebelum kejadian itu korban ini selalu minta dibelikan sepeda motor, yang mana kebetulan antara korban dan pelaku ini pasangan suami istri tiri. Jadi korban minta sepeda motor untuk anaknya, namun masih dijanjikan oleh pelaku menunggu sampai situasi memungkinkan. Lalu Pak Untoro, kenapa peristiwa pembunuhan ini baru diungkap, baru diketahui 4 hari setelah peristiwa terjadi? Ya, jadi pada saat itu setelah pelaku ini melakukan tindak pidana, pelaku dengan alibi meminta bantuan kepada pihak desa untuk mengantar korban dengan alasan pendarahan ke salah satu rumah sakit. Kemudian setelah tiba di rumah sakit, kemudian keluarga korban juga dihubungi oleh pelaku. Dari situ menunggu sampai sembuh, namun ternyata korban tidak sembuh, malah meninggal dunia. Dari situ dari pihak RW kemudian melapor ke pihak berwajib, dalam hal ini Polsek Waru. Kemudian kami segera menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dan kami malam itu juga berhasil menangkap pelaku. Oke. Benarkah Pak pengungkapan kasus ini berawal dari ketua RT tempat asal korban di Nganjuk yang curiga begitu dengan kematian korban lalu melaporkan ke kepolisian? Iya, betul sekali. Jadi dari hasil visum luar waktu itu dari pihak keluarga mendapati adanya luka robek di perut. Ada 3 luka robek di perut. Kemudian dari pihak keluarga asal korban menghubungi kami, memberikan informasi pada kami, kemudian kami tidak lanjuti, ya kami bisa menangkap pelakunya. Dan dari hasil otopsi pun juga memang didapat adanya 4 luka tusukan di badan korban. Pak Untoro, apa alibi tersangka untuk menutupi kelakuannya ini? Jadi awalnya tersangka ini kepada para saksi beralibi bahwa istrinya ini mengalami pendarahan. Jadi minta untuk diantar ke rumah sakit. Namun setelah korban ini meninggal dunia, kemudian kami lakukan otopsi. Kemudian dari hasil otopsi adanya beberapa luka tusuk di badannya. Setelah itu kami melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan akhirnya tersangka mengakui bahwasanya tersangka melakukan penusukan. Tetangga sekitar tidak curiga begitu Pak? Awalnya nggak ada yang curiga. Setelah kami mencari informasi di tetangga sekitarnya, tidak ada yang curiga. Keseharian pelaku dan juga tersangka dan juga korban seperti apa Pak menurut keterangan dari para tetangga? Kalau menurut keterangan tetangga, memang antara pelaku dan korban ini sudah nikah siri sejak 12 tahun yang lalu. Dan memang ada sesekali terjadi cekcok. Kemudian pasangan ini pun juga sudah 7 tahun menempati rumah kos tersebut, dan menurut keterangan korban, menurut keterangan para saksi juga sering
terjadi cekcok juga. Oke. Disebutkan tadi Pak bahwa ketika tersangka membawa korban ke rumah sakit ada alibi pendarahan. Apakah dokter tidak curiga waktu itu dengan kondisi tubuh korban? Jadi begini, tersangka ini beralibi kepada masyarakat sekitar, termasuk pada saat itu tersangka meminta bantuan kepada pihak desa untuk mengantar tersangka ke rumah sakit dengan beralibi bahwa istrinya mengalami pendarahan. Namun setelah di rumah sakit baru diketahui bahwasanya di dalam tubuh korban itu terdapat luka robek, terluka tusuk. Oke. Baik, terima kasih Ibtu Untoro, Kanit Reskrim Polsek Waru sudah berbincang bersama kami. Kita berharap ini menjadi pelajaran dan tidak akan terulang dimanapun.